Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengakuan pendapatan dan keuntungan. Berdasarkan akuntansi accrual, pengakuan pendapatan tidak harus menunggu sampai uang kas diterima. Ada dua kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan dan keuntungan seharusnya diakui. Pada umumnya, pendapatan dan keuntungan diakui ketika yang pertama telah direalisasi atau dapat direalisasi, dan yang kedua adalah telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan uang kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aset yang diterima dapat segera dikonversi menjadi uang kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Kedua kriteria ini umumnya terpenuhi pada saat titik penjualan atau point of sales, di mana pendapatan akan diakui ketika barang telah dikirim atau jasa telah diberikan ke pelanggan. Atau dengan kata lain, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memberikan sebagian besar barang atau jasa yang dijanjikannya kepada pelanggan. Dalam hal ini, pendapatan dikatakan telah dihasilkan atau telah terjadi melalui penyelesaian secara substansial aktivitas yang terlibat dalam proses pembentukan pendapatan. Dan yang kedua, pendapatan diakui ketika pelanggan telah memberikan pembayaran atau setidaknya janji pembayaran yang sah kepada perusahaan. Pengakuan pendapatan pada saat titik penjualan ini umumnya menyediakan pengujian yang lebih seragam, objektif, dan logis. Sebagai pengecualian dari pengakuan pendapatan yang dilakukan pada saat titik penjualan, pendapatan juga dapat diakui pada saat yang pertama adalah proses produksi masih berlangsung. Yang kedua, pada akhir produksi. Atau yang ketiga, pada saat uang kas diterima. Pengakuan pendapatan yang dilakukan pada saat sebelum kontrak atau sebelum proyek selesai, dengan kata lain, selama proses produksi masih berlangsung, diperbolehkan, khususnya untuk beberapa kontrak konstruksi jangka panjang. Jika barang atau jasa dikontrak di muka dan periode produksi atau pelaksanaan atau pemberian jasa melebihi 1 tahun, maka metode prosentase penyelesaian proyek atau metode kinerja proporsional diterapkan untuk mengakui pendapatan pada beberapa titik siklus produksi atau pada beberapa titik siklus jasa. Dalam hal ini, pendapatan diakui secara bertahap seiring dengan proses kemajuan atau tingkat penyelesaian proyek, dan tidak menunggu sampai selesainya proyek atau sampai selesainya pelaksanaan jasa. Jadi, walaupun secara teknis belum ada transfer kepemilikan barang karena proses produksi masih berlangsung, namun pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi pada berbagai tahap proses produksi atau pada berbagai tahap proses konstruksi. Contoh dari situasi ini adalah dalam hal kontrak konstruksi bangunan, jalan,
jembatan, waduk atau dam, dan lain sebagainya. Apabila tidak memungkinkan untuk mengestimasi biaya dan kemajuan konstruksi secara akurat, maka pengakuan pendapatan akan ditunda sampai pekerjaan konstruksi selesai. Kadangkala, pendapatan bisa juga diakui setelah proses produksi berakhir, tetapi sebelum penjualan terjadi. Ini dapat dilakukan jika pasar atas produk yang dihasilkan telah tersedia dan penjualan praktis terjamin tanpa memerlukan usaha yang berarti. Contoh dari situasi ini dapat terjadi pada jenis produk logam tertentu seperti emas atau produk pertanian tertentu seperti beras dan gandum, yang dimana adanya jaminan pasar dan kepastian harga dari pemerintah. Dalam situasi ini, pendapatan diakui ketika proses penambangan atau pendulangan atau produksi telah selesai atau pada masa panen. Karena proses pembentukan pendapatan dianggap telah selesai secara substansial mengingat adanya kepastian penjualan. Pendapatan bisa juga diakui pada saat uang kas diterima, jika tingkat kolektibilitas atau tingkat tertagihnya piutang atas produk atau jasa yang dijual meragukan. Dalam hal ini, pendapatan akan diakui pada saat uang kas diterima, bukan pada saat terjadinya penjualan. Contoh dari situasi ini adalah dalam kasus penjualan real estate, yaitu dengan menggunakan metode penjualan cicilan. Dalam metode penjualan cicilan, atau yang dikenal dengan istilah installment sales method, penerimaan kas terjadi melalui cicilan secara berkala sepanjang periode waktu yang cukup lama. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode cicilan ini dapat dibenarkan jika risiko tidak tertagihnya piutang begitu besar. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pengakuan pendapatan dan keuntungan. Semoga bermanfaat. Salam sukses.